Nah, jadi begitu. Terus akhirnya karena perjuangan, karena kita pantang menyerah, itulah kemudian Allah akan menunjukkan jalan. Waman jahada fina lanahdiyalahum subulana. Yang sungguh-sungguh, yang tetap perang kalah, bangun lagi, perang lagi, kalah lagi, bangun lagi, perang lagi. Itu kan menunjukkan kita sungguh-sungguh. Bukan perang kalah terus udahlah, mungkin aku nggak bisa. Cemen kata Allah. Ini sudah sakoto endah, ini roh sudah jatuh harga dirinya di hadapan Allah. Bangun lagi, lawan lagi. Kan begitu. Tetap yakin kembali. Jatuh lagi. Bangun lagi, begitu seterusnya. Begitu terjadi berkali-kali, itu menunjukkan kita sungguh-sungguh. Sampai hitungan berapa kali? Saya nggak tahu. Yang karena yang hitung Allah. Kalau aku yang hitung ya gampang. Yang hitung Allah yang ukur kita udah sesungguh-sungguh apa. Maka jangan pernah menyerah. Oh, sampai Allah buktikan. Oh, ini udah sungguh-sungguh. Baru lanah dialahum subulana. Baru Allah akan bukakan jalan. Seret. Allah akan bukakan pintu hidayah yang lebih lebar lagi. Allah akan ajarkan kita apa yang kita tidak tahu, bahkan termasuk mengajarkan kita bagaimana melawan iblis. Alamal insan malam ya alam. Permasalahannya kalau sekarang kita masih kesulitan, bukan berarti Allah membiarkan. Kesulitan itulah ujian. Apakah kita masih bertahan? Nah, maka saya pernah bilang, ketika kita datang kepada Allah, ya Allah, aku nggak kerja. Ya Allah, istriku ngomel. Udah gitu nggak cuman itu, ya Allah udah nggak kerja, istri ngomel, anak sakit lagi. Udah gitu aku dipermalukan barusan karena ada kredit yang belum kubayar depan umum, ya Allah. Terus kita adukan itu semua kepada Allah. Semua permasalahan sampai pada titik yang terburuk. Allah dengarkan semua pengaduan. Ya. Kemudian Allah bilang, udah habis ini kita adukan semua permasalahan, kisah-kisah buruk kita itu kepada Allah. Iya. Sebetulnya nggak usah kau ceritakan. Aku udah tahu. Wong aku yang buat cerita itu. Aku yang buat kau nggak kerja. Aku yang membuat kemudian istrimu ngomel atau sebaliknya. Aku yang membuat anakmu sakit. Udah itu ku tambah lagi. Kau pun tumbang ku kasih. Kau buat tumbang meriah dan lain sebagainya. Kemudian tetanggamu komplain, ku buat. Aku yang buat komplain. Aku yang datangkan semua tukang kredit ke rumahmu. Semua cerita burukmu itu aku yang buat. Sekarang satu pertanyaanku kata Allah. Apakah kau masih bersamaku? Kita mau jawab apa? Enggak lah ya Allah, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Asal tahan silakan. Terus kita mau lari kemana? Apa kita minta pertolongan sama musuhnya? Iblis. Sahabat, pada titik-titik tertentu, apa kita pikir kita dikasih pilihan? Enggak. Mau susahmu, mau menderitamu, terus kau mencari Tuhan selain Allah, mencari pelindung selain Allah, harusnya tambah lari ke Allah. Lihat tuh anak-anak yang mau dipukul sama ibunya. Misalnya men, pura-pura nggak dengar anaknya, main aja, mandi udah sore, ya nak, iya, gitu kan, ya. Mandi, nah gitu. Saat sama maknya, tiba-tiba di belakangnya udah megang sapu. Ayo, mandi enggak? Anak itu tambah lari ketika dipanggil, tambah lari karena melihat ibunya megang, atau tambah mendekat minta ampun? Hah? Kalau anak sekarang lah lari. Kalau dulu anak, ayo tambah lari dekati ibu. Ampun mak, betul tidak? Kita mau ceritakan yang ini, cerita anak dulu. Anak sekarang kan udah banyak imunisasi, Pak ya. Udah canggih. Harusnya ketika Allah mengancam kita, apakah kita mau lari dari Allah? Betul tidak?
Atau kita malah dekati, atau malah kita datangi dia, kita tubruk dia, ampun ya Allah, atau gitu. Yang betul mana? Harusnya didatangi. Tambahlah, kau mau lari kemana dari Allah? Betul tidak? Paham ini maksudnya kan? Emang kita punya pilihan apa? Tapi kalau situ punya Tuhan lain, silakan gitu. Yang lebih hebat dari Allah gitu, yang bisa menolongmu dari segala penyakit. Iya, yang ngasih penderitaan, yang ngasih penyakit Allah. Dan penolongmu ya cuma Allah itu juga. Kau nggak akan punya penolong lain. Penolongmu adalah yang memberikan semua masalah itu kepadamu. Betul tidak? Kalau Allah masih mau berikan masalah itu sama kau, dan Allah belum bilang selesai, kau cari siapapun nggak bisa menyelesaikannya. Wong yang ngasih Allah kok. Satu-satunya jalan kau datang kepada Allah, mohon untuk selesaikan. Baru. Dan pasti diselesaikan Allah. Wong sengaja dikasih masalah itu biar kau lari ke Allah. Malah kadang-kadang dikasih masalah orangnya larinya ke Mbah. Betul ya? Jadi oke, aku tahu kata Allah, sulit memang. Sulit. Iya. Gak gampang ya. Terus apa kau mau berhenti kata Allah? Atau kau mau menyerah dan kau kembali kepada kehidupanmu ya Allah dengan paham dan pola pikirmu yang dulu? Silahkan kata Allah. Atau kau terus berjalan dengan ketekunan, kesungguhan dan keyakinan, karena pasti pada titik di mana yang sudah aku tentukan, kau akan menemukan kasih sayangku. Itu janji Allah. Paham maksudnya ini? Ya udah. Jadi dunia dengan segala macam permasalahan, belajar mengenal Allah dengan segala macam apa ini dan itu, udahlah di dunianya kita bagaimana, di sini pun dalam tarbiyah pun kita belum mendapatkan. Terus kita mau berhenti, betul? Atau kita terus berjalan dan akan membuktikan apa yang Allah janji. Belum lagi tambah belajar kondisimu tambah buruk. Wah. Kalau tambah belajar kondisinya tambah baik, itu sih gampang. Tambah belajar kondisimu tambah buruk, ekonomimu tambah buruk, pokoknya perjalanan hidupmu tambah buruk. Itu bagaimana? Apakah kau mau berhenti mengenal Allah? Berhenti belajar? Atau kau terus istiqomah tetap belajar? Kau nggak peduli dengan situasi yang kau hadapi, karena kau yakin pada janjinya, atau kau menyerah? Udahlah, tambahnya tambah belajar bukan tambah baik, kehidupan tambah buruk. Nah itu bagaimana? Belum tentu sih ya. Loh, ya kalau tambah belajar tambah bagus, Sipa itu siap Sipa, anakku yang paling kecil, nggak perlu situ yang belajar. Tambah belajar, kondisi tambah buruk. Yang awalnya kerjanya lancar, tambah kena pecat. Iya. Gimana ini loh? Betul tidak? Maksudnya belajar untuk merubah situasi, kondisi dan keadaan supaya lebih baik. Faktanya dibuat tambah buruk sama Allah. Terus gimana? Apakah orang tetap belajar? Atau akhirnya nah ini mungkin belum menghadapi hal-hal yang seperti itu, untuk menguji kesungguhan dan ketekunan seseorang. Allah itu punya cara. Nabi Ayub dari 0 sampai puncak bukit, sampai turun bukit, tapi tetap istiqomah. Dari 0, kemudian menikah, punya anak sepasang, punya anak kembar aja,
punya piaraan kambing. Kambingnya kalau ngelahirkan kembar sepasang, semua sepasang. Punya unta-untanya pun kalau lahir sepasang. Ya udah sepasang terus. Jadi dari nol sampai puncak. Dari sampai puncak sampai nol lagi. Tapi tetap kalau dari nol sampai jadi ke puncak, orang siap. Cuman gitu belajar dari puncak turun ke nol. Nah ini gimana? Ayo. Belum tentu orang tahan, belum tentu orang sanggup. Padahal nol puncak nol, sahabat, itu kehidupan, gak ada hubungannya kau mau belajar atau enggak belajar. Betul tidak? Ini kehidupan, sahabat. Naik tuh, turun. Kau belajar supaya naik. Rupanya pas posisi memang ceritamu sedang tuh turun. Kau salahkan belajarnya. Jelas ya? Gini loh, setiap orang skenario-nya itu kan ada naiknya, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kemudian inilah cerita hidup setiap orang. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kemudian tiba-tiba Allah campakkan dia, tiba-tiba belajar ingin kenal Allah. Nah, dari sekian banyaknya ini ada yang posisinya sedang naik, ada yang posisinya sedang turun. Yang posisinya turun berharap naik. Yang posisinya sedang naik mempertahankan naiknya dengan belajar. Rasanya dia pikirnya dengan belajar naik itu, yang turun sedang turun bisa naik. Belum tentu. Yang naik bisa bertahan, belum tentu. Karena ini ketetapan naik turun. Nggak ada hubungannya kau belajar kenal Allah atau enggak. Ini harus dipahami. Namanya hidup kadang naik turun. Yang rata ada apa Ustaz? Ada. Itu kan kalau ampere jantung itu kan tit. Yang rata tit. Itu rata. Itu nggak naik turun lagi. Nggone nang mburi kono. Kalau hidup sahabat pasti dinamika, bergelombang. Belajar kenal Allah nggak membuat hidupmu jadi rata. Yang membuat hidupmu rata itu cuman mati. Kalau hidup mau kau belajar kenal Allah atau tidak, kau tetap akan mengalami gelombang. Bedanya ketika kau sudah mengenal Allah, gelombang itu tidak terlalu membuat sampanmu terombang-ambing karena kau bisa kendalikan dengan dayung. Orang yang tidak kenal Allah berada di atas sampan tanpa dayung. Maka di mana diantam ombak, ditiup angin, kesanalah dia mengarah. Tekon Mbah Kai, yo Mbah Kai. Betul nggak? Paham kan? Tapi orang yang punya dayung, punya orang yang tarbiyah, yang kenal Allah, meskipun dihantam ombak kehidupan gini, tapi tujuannya tetap Allah. Diarahkan ke pulau lain, minta tolong kepada selain Allah, dia nggak akan mau. Itu menangnya. Bahkan dengan dayung itulah dia coba menghindari ombak-ombak kehidupan yang fatal. Saya hidup. Semua ini hidup. Dan orang hidup itu berada di lautan kehidupan. Namanya laut, kadang tenang, kadang berombak. Mau laut hidup siapapun. Jangan kita pikir kalau kapal Titanic itu kita nengok orang kaya. Itu kan, orang kaya enak. Belum tentu. Datang ombak besar nabrak gunung es patah. Itulah orang kaya yang tiba-tiba stroke. Loh, betul tidak? Beda. Kadang-kadang mendingan tongkang. Betul tidak? Jadi nggak bisa diukur dengan begitu, sahabat. Nggak bisa diukur dengan seperti itu. Ya sekarang kita mungkin ada yang sedang tenang lautnya, ada yang sedang berombak menghadapi sebuah permasalahan. Nah, gunakanlah keyakinanmu itu untuk tetap mengayuh jalan hidupmu sehingga engkau tidak berhenti di satu titik. Wah, sedang ada ombak. Ombak sedang datang. Kita punya keyakinan, punya dayung. Apakah kita mau putar kapal lari? Atau dengan dayung itu kita bismillah, kita hadapi ombak itu.
Karena kalau mundur, ya kan, kalau mundur artinya kita kembali ke kehidupan yang pola yang lama. Ya, betul nggak? Sementara hidup, mau belajar atau tidak belajar, akan tetap menghadapi ombak. Bedanya orang yang punya keyakinan, dia punya dayung. Sahabat, badai pasti berlalu. Yang penting setelah badai datang topan tidak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Tadi ada istilah kan, nengok putu Aldi, putu Aldi yang pakai pakaian loreng. Apa kata Gonggong? Udah enak dia itu Pak Ustaz. Kok enak Pak? Enak Gong? Iyalah. Masa capek-capeknya latih di apa kan? Waktu masih mau ujian apa? Itu kan ibarat badai. Badai sudah berlalu Pak Ustaz. Nah, tinggal topan mau datang katanya. Artinya topan mau datang, dia jadi topan. Betul tidak? Udah pakai loreng kok. Paham ini maksudnya? Apa yang dia takut? Loreng dia NKRI. Ganggu satu kompi keluar. Raider ini kan terkenal ya. Kan gitu dia kata Gonggon. Badai pasti badai sudah berlalu. Topan akan datang. Artinya apa? Gitulah prinsip. Kau akan menghadapi badai dalam menjalani kehidupan ini. Kau taklukkan badai. Nanti kau datang sebagai topan, menaklukkan semua kehidupan. Gitu loh maksudnya. Ini laut, ini lautan, ini pulau. Pulau tujuan kita yaitu Allah. Disinilah kita mulai mengayuh kapal. Naklukkan badai segala macam karena ingin menuju Allah. Betul tidak? Apa artinya kehidupan tenang tapi pulaunya yang dituju adalah iblis? Padahal menuju pulau Allah atau iblis pun tetap namanya lautan. Ada ombaknya. Dan kita tetapkan pilihan hanya menuju Allah. Lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Tetap ada ombak. Tuh akhirnya sampai kemarin. Siapapun yang sudah sampai ke Allah, punya keyakinan kuat, la khaufun alaihim wa lahum la yahzanun. Tak punya rasa takut dan tak punya rasa sedih, dia akan kembali sebagai topan, menghanguskan semua atau meratakan semua yang ada. Bahkan laut pun bisa disorongnya jadi dialah yang menggerakkan ombaknya. Paham ini maksudnya? Gak paham ya gak apa-apa. Ayah nyampe. Hah? Paham ya? Wah. Gendalikan air. Udah pahamnya udah bisa pulang juga. Artinya, lo yang dituju jelas kok. Kemudian sama seperti pertanyaan kalian lihat, atau mungkin pertanyaannya ada di dalam hatimu. Cuman apa Ustaz ngelakukan mengayuh apa ini pakai dayung. Keyakinan itu kan dayung. Sampan itu adalah kehidupan kita. Keyakinan kita kepada Allah itu tetap, kadang-kadang ada ombak tetap takut. Ya iyalah. Yang nggak takut sama ombak pun yang ngeri kali. Betul nggak? Terus karena takut kemudian ininya kita campakkan. Ya udahlah, mati aja gitu. Ini kan paham maksudnya kan, Kak? Gini loh, ini kapal sedang kita kayuh. Ini kapal adalah kehidupan kita. Kapal itulah kehidupan kita. Kapal itulah kita lah. Kapal itu kita. Lautan adalah kehidupan kita. Lautan kita bergelombang ini. Cerita hidup kita sedang bergelombang. Maka kita sebagai kapal sedang terombang-ambing. Syukurnya di sini yakinlah kepada Allah Maha. Itu kan kita ajarkan. Artinya dikasih kayu. Kemudian datang ombak. Ketakutan. Ombak nih Pak Ustadz. Cemana ini? Kan gitu. Terus karena takut sama ombak, udahlah tak campakkan aja dayung, dah pasrah aja mati. Wah, paham maksudnya kan? Ya kan, ya udah. Justru karena ada dayung, udah ada modal kok, ada dayung ya. Mudah-mudahan dengan dayung ini, betul tidak? Begitu. Tetap itulah artinya tetap berjuang. Paham ya? Bukan ininya dicampakkan. Karena
Justru karena bakal menghadapi ombak itulah maka sama Allah dikasih dayung. Kalau mau maju pakai dayung. Kalau enggak cemana mau maju? Maka pakai tangan gini. Artinya maka akhirnya orang yang yakin pasti coba kalau usaha misalnya. Ya, ini yakin kan usaha nih. Maju kan? Artinya ketika kita ada bahasa, oh dia iyalah, dia usaha. Memang dia dari dulu yang mau usaha, yakin tuh. Artinya apa? Mengalami jatuh bangun nggak orang itu? Mengalami, tapi tetap. Paham ya? Ketika kita bilang ada orang maju dengan sebuah usaha misalnya, usahanya itu jualan. Usahanya jualan. Kemudian tiba-tiba dari kecil dia jalan sampai akhirnya jadi besar jualan itu. Kemudian orang tahu bagaimana perjalanan. Udah berapa tahun dia jualan? Mungkin belasan, bahkan mungkin 20 tahun dia udah jualan, maka sekarang dia punya toko besar. Kemudian orang bilang, oh, DN, si Polan yang saya kira sukses. Oh iya, DN ngerti lah dia. DN yakin usaha itu. Artinya dari kata dia itu yakin, dia kan kalau usaha yakin. Artinya apa? Kita tahu dia juga pernah mengalami jatuh tapi tetap istiqomah. Paham maksudnya ini ya? Maka orang yang yakin pasti maju dalam hal apapun. Maka yakini. Dan sekarang yang masih ngecer-ngecer ikan asin misalnya kan, kayak Adi. Kalau besok jadi toke ikan asin Sumatera Utara, akhirnya orang akan berkata, wah dia yakin dia waktu usaha. Tapi ketika dibilang si Hadi itu yakin dengan usahanya, pernah nggak dia mengalami ketekoran? Iya pernah, tapi tidak putus asa, tetap berusaha. Paham ini maksudnya? Sama dengan belajar mengenal Allah ini. Ya kita kadang-kadang jatuh, kita bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dengan ketekunan dan keyakinan itulah maka kita sampai pada tujuan. Jadi modalnya kembali sekali lagi kita tekan adalah ketekunan, keyakinan dan kegigihan, niat yang kuat. Kenapa dibutuhkan niat yang kuat? Karena bakal mengalami hal-hal yang di luar keinginan kita. Oh, tapi apa cuman kita? Enggak, semua orang aja begitu. Apa? Kalau punya masalah, apa cuman kita yang punya masalah? Semua orang. Malah kita bersyukur. Kita punya tempat di mana kita bisa saling mengingatkan dan kuat menguatkan untuk tetap berada di jalan yang benar. Oke, intermezzo dulu sebentar.